ada kaitannya dan lanjutannya dengan penghuni surga. Di dalam hadis yang diberitakan oleh sahabat Rasulullah, hadis Bukhari, Muslim, dan Tirmizi, itu diceritakan ada 10 nama sahabat. 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti 10 ini doang yang masuk surga. Akan tetapi sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya pun insya Allah masuk surga. Karena Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni summa ladina yalunahum waladina yalunahum. Baik-baiknya manusia adalah orang-orang yang hidup di zamanku. Saya buka dulu ya. Nah, itu para sahabat yang setia mendampingi Rasulullah itu siap mati, Bang. Jadi definisi sahabat adalah orang-orang yang siap capek, siap mati, siap berdarah-darah, siap nangis untuk membela sahabatnya. Itu definisi sahabat. Antum semua punya sahabat ya, punya teman dekat gitu. Ada kerabat, ada sahabat, ada teman gitu. Jadi sebelum kita jauh kita bahas sahabat Rasulullah ini, saya mau mendefinisikan dulu. Jangan-jangan nggak tahu definisi sahabat itu. Ada kita sering sebut sahabat, ada yang kita sering kerabat, ada yang kita sebut kawan atau ikhwan. Jadi kawan itu dari kalimat ikhwan. Jadi orang Betawi nggak bisa ngomong ikhwan, tapi sebutnya kawan gitu. Jadi ada 3 yang fenomenal, yang sahabat, kerabat, ada ikhwan atau yang orang bilang kawan. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah diambil dari kata sahabat sohibun. Sohibun, ya, orang yang mendampingi kita, sohibun. Jadi orang-orang yang selalu mendampingi kita kemana-mana, itu ada yang disebut sahabat. Tapi walaupun definisinya lebih dalam lagi, ya, tapi nanti teman-teman juga bisa menilai. Ya. Ada juga yang disebut kerabat. Kerabat itu disebut dari koribun, dekat. Jadi kerabat terdekat itu, saudara terdekat, keluarga terdekat itu kerabat. Ya, handai tolan gitu. Tetangga terdekat itu disebutnya kerabat. Kawan-kawan di kantor disebutnya kerabat. Orang-orang dekat yang ada saat kalian bekerja, saat kalian bermajelis, itu mungkin disebut kerabat. Ada orang-orang dekat rumahnya, dekat pertaliannya dan sebagainya. Ada juga ikhwan. Ikhwan itu teman, ya, teman. Cuman makna sahabat ini kalau saya pikir lebih dalam, ya. Sahabat dia orang yang mengetahui siapa dirimu. Kawan belum tentu tahu. Teman, kawan atau kerabat belum tentu tahu siapa dalaman kamu. Saya punya sahabat. Antum juga punya sahabat. Siapa sahabat itu? Orang yang paling tahu di antara orang lain tentang kamu. Sifatnya dia tahu. Sifat kita, karakter kita, kemauan kita, marah kita, diamnya kita dia tahu. Kenapa yang teman gue diem, dia tahu tuh sahabat. Ya, kadang-kadang kita tanpa sepengetahuan kita, seorang sahabat itu selalu menyertakan nama kita dalam doanya tanpa kita ketahui. Itu sahabat. Sahabat nggak mesti ada di depan mata kita. Walaupun dia ada di jauh, di hadapan mana gitu kan, jauh sekali. Tapi nama kita selalu disebut-sebut oleh dia. Dia selalu teringat masa-masa kanak-kanak dia sama kita, gitu kan, sahabat. Dan yang lebih penting lagi, Bang, sahabat itu sahabat gak perlu diminta dia datang. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, aku lihat temanmu banyak sekali, sahabatmu banyak sekali, orang yang kenal kamu banyak sekali, ada berapa jumlahnya? Ali tanya begitu, Bang. Tapi Ali nggak menyebut, oh jumlah sahabatku temanku ada 1000, 2000, enggak. Nanti ya saya hitung dulu pada saat saya lagi kesusahan. Ya, sering dengar kan itu? Jadi Ali bin Abi Thalib ribuan temannya, banyak. Tapi nanti kalau engkau nanya aku sahabatku ada berapa, aku hitung dulu nanti pada saat aku kesusahan. Sebab yang aku tahu banyak orang datang ke rumahku pada saat aku senang, pada saat aku megang duit, pada saat gajian, jual rongsokan laku, banyak datang tuh teman-teman saya ke rumah tuh. Betul. Minta kopi, minta rokok, minta nugget, minta sosis sama Rijal, ya kan, mumpung dagang. Ya. Lagi banyak duit datang sahabat kita, teman kita, kerabat kita.
Tapi kalau Ali bin Abi Thalib nanti saya hitung dulu sahabat saya 1, 2, 3 pada saat kesusahan sayanya. Pada saat saya lagi susah, pada saat saya lagi sedih, pada saat lagi saya terpuruk. Nah, ada tuh yang datang ke rumah kita, itu sahabat kita. Karena sahabat susah senang datang. Sahabat itu ketawa sedih datang. Sahabat itu kita saat punya duit atau tidak punya duit, ada di samping kita. Susah bareng ya. Senang bareng, itu sahabat. Ya itu. Nah gini, yang kita bahas adalah sahabat Nabi. Apalagi Nabi Nabi Muhammad. Setidaknya ada 4 sahabat yang harus kita pahami siapa mereka. Lalu ada ketika ada istilah sahabat Nabi, ada 4 yang paling fenomenal: Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Itu adalah sahabat Khulafaur Rasyidin. Sahabat-sahabat yang memangku tanggung jawab setelah pasca Rasulullah meninggal. Ya, khalifah pertama Abu Bakar Siddiq, khalifah kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka inilah yang Rasulullah semasa hidupnya pernah mengatakan, aku akan bersama Abu Bakar Siddiq di surgaku. Ya, aku akan bersama Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab akan bersamaku di surga. Sering kita dengar begitu. Tapi di sabda yang lain Rasulullah selalu atau sering mengucapkan salah satu sahabatnya masuk surga bersamaku. Ya, banyak cerita. Tapi setidaknya ada 10 nama. Ada 10 nama sahabat-sahabat Nabi yang saat Nabi hidup sudah Nabi jamin itu. Sudah Nabi jamin sahabatnya adalah yang bakal menemani di surga. Yang pertama pastinya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya gitu. Kenapa sih dia pantas jadi masuk surga bersama Rasulullah? Abu Bakar Siddiq adalah orang yang pertama kali saja di golongan sahabat yang akan mendampingi Rasul di surga. Pertanyaannya, kenapa? Abu Bakar Siddiq. Apa kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq sehingga Rasul menjamin nanti saya mati nih masuk surga bersama Abu Bakar Siddiq. Oh ya, itu disabdakan Rasulullah pada saat Rasul masih hidup. Yeah. Banyak orang bertanya kenapa sih Abu Bakar Siddiq menjadi sahabat Rasul nanti di surga nanti bersama Rasulullah. Nah, ada beberapa kemuliaan yang menjadi jawaban dari pertanyaan ini. Kenapa Abu Bakar Siddiq pantas menemani Rasul di surga? Yang pertama nih, Abu Bakar Siddiq mensidikkan atau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Saat itu Bang, saat itu Rasulullah di awal-awal dakwah. Ini Bang, kalau orang ngajarin kebenaran, ngajak kebenaran, orang itu gampang dicari kesalahan. Contoh gini, saya ngajar nih dari Walang ke Kali Baru. Ya, di sini saya ngajar. Tujuan baik dong ya. Insya Allah tujuan baik, tujuan benar. Saya ngajarin kebaikan gitu. Orang-orang mandang saya itu bukan kebenaran ya. Dicari kesalahannya. Ya. Dicari kesalahan saya. Supaya apa? Supaya orang ini dianggap ya nggak baik-baik benar gitu, nggak soleh-soleh, buktinya banyak salahnya gitu. Padahal salahnya satu dibilang banyak. Tapi kebenarannya ngajarin ini nggak dihitung. Ngajarin orang supaya baik nggak dihitung, ngajarin orang supaya ngaji nggak dihitung, ngajarin orang supaya bisa baca Quran nggak dihitung. Tapi ketika saya salah sekali aja, ya, itu dianggap salah semuanya ya. Itu biasa manusia begitu. Jadi Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Kenapa? Karena saat itu orang-orang lagi kurang percaya sama Rasulullah, nggak dipandang dakwahnya. Tapi yang dipandang, gue nyari kesalahan Rasul, cara gimana supaya orang tidak percaya Nabi. Nah, ketika Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj, dia mengumpulkan sahabatnya, woro-woro gitu, kumpul gitu kan. Nah, itu ada sebagian orang Islam yang kumpul, sebagian orang kafir yang pengen tahu kenapa sih Rasulullah gitu. Rasulullah ngumpulin warga. Rasulullah ngomong, saya baru saja bertemu dengan Allah. Saya Isra dan Mi'raj. Isra berjalan, Mi'raj naik gitu. Isra dari Masjid Haram ke Palestina, ya, Masjid Al-Aqsa di Palestina, yang masjid sekarang lagi dibantai sama orang-orang Israel tuh. Rasulullah pernah ke situ gitu kan. Dan Mi'raj naik dari tempat dia berpijak langsung ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit. Nah, ini kan ceritanya kan nggak masuk akal bagi orang-orang kafir, ya kan? Ini membawa Al-Quran aja nggak dipercaya, apalagi Rasul pernah ketemu Tuhan pencipta alam gitu.
Nggak gampang orang percaya, dianggap dongeng. Disampaikan di hadapan para sahabat, ya disampaikan di depan para paman-pamannya. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, ada ya untuk tokoh-tokoh kafir jahiliyah saat itu. Apa kata seorang pamannya? Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'atana. Surat Lahab. Orang bilang pada Abu Lahab itu paman, padahal bukan. Abu Lahab itu bukan pamannya. Yang pamannya Abu Jahal. Ya. Jadi Abu Lahab orang lain sebenarnya, tapi ketokohannya sama Abu Jahal. Makanya orang-orang menyebut bahwa Abu Lahab adalah pamannya Rasul, padahal bukan Abu Jahal pamannya. Ya, Amr bin Hisham. Ya. Baik. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'atana. Hei, celaka ya engkau Muhammad, karena dongeng ini engkau mengumpulkan kami. Nggak dengar cerita engkau bertemu Tuhan, engkau ngumpulin kami. Tabban laka ya Muhammad. Celaka lu, Mat. Dibilang begitu Rasulullah nggak ngomong apa-apa sampai Jibril turun membawa wahyu. Ya Rasulullah, sampaikan ini, dalil ini keluar itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Saya nggak ngasih tahu artinya. Artinya udah tahu semua juz amma, tinggal lihat. Yang punya handphone, buka handphone. Artinya apa itu? Ya. Dibilang membawa kabar berita bohong, Rasulullah diam. Tapi ada satu manusia yang bernama Abu Bakar. Ya Rasulullah, apapun yang kau ceritakan, aku percaya. Apapun cerita yang engkau berikan kepada kami malam ini, aku percaya, aku ikut dan aku yakin. As-Siddiq, makanya gelar Abu Bakar Siddiq itu adalah gelar dari Rasulullah ke Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq adalah orang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kelak Abu Bakar akan masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemuliaan sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq. Lalu siapa yang masuk surga bersama Rasulullah di surga selain Abu Bakar Siddiq? Jelas jawabannya adalah Umar bin Khattab. Nah, bicara Umar bin Khattab ini lebih seru lagi ketimbang Abu Bakar Siddiq. Jadi dulu gini, ada dua Umar yang di zaman Arab itu sama-sama kuat, Bang. Umar yang satu ini preman, Umar yang satu ini jawara gitu. Sama-sama kuat, perangainya sama, temperamen marahnya sama, gagah beraninya sama, kuatnya sama. Pokoknya ada kesamaan gitu. Ini orang kafir dua-duanya. Nah, ketika Rasulullah pertama kali dakwah, dia pengen ditemani oleh salah satu Umar, ya kan? Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah, Islamkan salah satu Umar ini. A'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam, gaungkan Islam, siarkan Islam yang aku bawa ini dengan salah satu Umar yang ada. Ada dua Umar, Bang. Yang pertama Umar bin Khattab yang bergelar Al-Faruq, pembeda dari yang batil yang benar gitu. Yang satu lagi Amr bin Hisham yang kita kenal dengan sebutan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu julukan, Bang. Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham disebutnya Umar, atau lagi Umar bin Khattab. Dua-duanya keren. Jawara, tukang berantem, ngebunuh orang udah ribuan, nggak kehitung dosanya itu dan aku dua. Sama-sama kuat. Nah, Rasul dakwah di Arab, Rasul memilih, ya Allah, Islamkan salah satu Umar ini agar bisa mendampingi aku dalam dakwah menyiarkan Islam. Alhamdulillah yang Allah pilih adalah Umar bin Khattab yang bergelar Al-Faruq. Bayangkan, satu Umar saja Allah Islamkan. Satu Umar saja Allah Islamkan. Islam sampai sekarang masih jaya gitu. Tersebar. Islam gaung di mana-mana. Apalagi Allah Islamkan keduanya. Abu Jahal Islam, membela Rasul, perang, Islam menang. Mungkin lebih jaya lagi. Tapi cukup dengan Islamnya Umar bin Khattab, ya, yang bernama Al-Faruq. Al-Faruq adalah pembeda. Karena sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab nggak pernah bisa ngebedain yang namanya halal yang haram. Ya, Umar bin Khattab gini dong. Dia punya hobi dua: mabok, bunuh orang. Hobi yang aneh itu.
Ya kan, kita kalau hobi, apa hobi kamu? Berenang gitu kan? Apa hobi kamu? Tamasya? Apa hobi kamu? Jualan rongsokan gitu kan? Ya baik, positif kenapa enggak? Ya kan? Banyak orang menganggap rongsokan itu sampah. Iyalah. Maksudnya kalau kita dengan ikhlas ya, mengolah yang sampah itu menjadi berkah insyaallah. Iya. Hobi Umar cuma dua bang, yang kalau nggak mabok-mabokan, yang kedua bunuh orang, ada lagi hobinya. Hobi jadi kebutuhan Umar mah. Kalau nggak bunuh orang satu aja gatal tangannya. Ini hari ini saya belum bunuh orang nih, bunuh. Gampang banget bagi Umar bunuh orang. Udah badannya tinggi besar, ya kan, kekar, jago berantem, nggak ada lagi yang lain Umar saat itu, ya kan? Jadi tinggi Umar apa? Bagaimana engkau mendefinisikan tingginya Umar? Umar itu kalau naik kuda nggak usah lompat. Kita lompat ya. Kita naik pelana gitu. Kita injek tali, baru kita ngengkang naik gitu. Umar bin Khattab kalau naik kuda tinggal nyemplak, nggak usah lompat. Ente bayangin betul kurang gede apa badan Umar. Pantas ditakutin. Ya, pantas jadi maskot jahiliyah saat itu. Ya. Ada lagi juga Umar bin Hisham itu adalah jagoan juga begitu. Jadi hobi Umar bin Khattab ini mabok dan membunuh orang. Jadi kalau antum pernah umroh itu ada sebuah Jabal Qubais namanya. Jabal Qubais itu ada di Mekah ya. Jabal Qubais itu tempat di mana Umar sparring berantem. Wih, sparring. Di PC, di PC. Apa nggak? Di PC. Tawuran syar'i gitu. Tawuran syar'i. Jadi kalau ya namanya hobi bang, dia ingin menyalurkan terus gitu. Ini hobi jahiliyah yang nggak perlu diikutin sebetulnya. Ya kan, hobi jahiliyah di masa lalu. Kelebihan Umar itu adalah berantem selalu menang. Jadi kira-kira misalnya dia sayembara, hey, dicari orang-orang Mekah, orang-orang jahiliyah saat itu dicari badan gede. Misalnya ente, hey, lu berani nggak sama gua? Berani. Oke, kalau lu berani lawan gua kita berantem di Jabal Qubais. Oke. Lu bawa pedang, yang bawa tombak, yang segala macam, persiapin badan lu. Cuman satu yang gue minta, izin dulu memang lo, soalnya lu bakal mati hari ini. Umar bin Khattab selalu akadnya begitu. Nih Umar ngelihat ada orang tinggi, gede gitu, lawan gue ini. Ternyata pas dilihat, banteng, gue gak balik lagi. Lihat berantem ya? Oke, karena dia tahu karakter Umar harus berantem, hobi soalnya hobi. Ya udah, Jabal Qubais. Satu yang gue minta ambil lo, tolong pamit sama ibu kamu, karena ibu kamu hanya tinggal mendengar nama anaknya saja yang datang ke rumah. Kan sok terapi banget, gue bakal kalah gue nih kan. Pinter Umar. Nah, ributlah di Jabal Qubais, pasti menang. Tidak ada sejarah Umar bin Khattab kalah berperang, kalah petting, itu nggak pernah. Nah, ini kelebihan salah satu Umar bin Khattab. Makanya Allah jadikan Umar yang ini yang masuk Islam, yang ngebela Rasulullah, Umar bin Khattab Al-Faruq. Bayangkan kalau keduanya masuk Islam, jaya banget. Nah, kalau Umar bin Hisham yang ini, maaf, dalam sejarah saya pernah membaca bahwa Umar bin Hisham, Abu Jahal ini pernah berantem sama Nabi, petting sama Nabi. Gara-gara gini, cinta tidak terbalas, asik. Asik. Di zaman dulu ada juga cinta tidak terbalas. Rasulullah digambarkan sosok pemuda yang ganteng, tampan, gitu, baik hati, sopan, santun, akhlak kayak Rijal lah gitu kan. Rijal yang di sana bukan yang di sini. Ganteng, tampan, baik hati, sopan, santun, adabnya mulia gitu lah. Makanya banyak yang suka. Nah, Umar bin Hisham, Abu Jahal ini adalah sosok yang perangannya gede, tinggi, besar, kaya. Ya, ini kaya nih saudagar ini. Nah, ternyata Umar bin Hisham ini punya satu kesukaan sama wanita. Dia bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Suka nih sama Khadijah. Yang belakang kita tahu bahwa Khadijah siapa? Istri Nabi. Jadi sebelum Rasulullah mempersunting Siti Khadijah, ini Abu Jahal ini cemburu, bro. Cemburu. Dia pernah nembak Khadijah itu ditolak gitu kan. Iya. Masih silverku ya. Dia mengutarakan rasa cintanya. Khadijah, daripada lu ame anak muda beromong tapi miskin, mendingan ame gue aja yang agak tua tapi kaya gitu kan. Khadijah nggak apa, dia bergeming, dia diem aja gitu, nggak. Tapi dia karena memang pilihan Allah, dia sukanya sama Nabi
Nabi Muhammad Rasulullah. Udah bang, baru mulai kok, nunggu ente doang ini. Ya deh, Ajak berantem dah. ajak berantem. Ini, gue lagi cerita ini. Ya. Nah akhirnya ya udah, yang nantang berantem bukan Rasul. Rasul nggak ada tipe, nggak ada karakter. Kita tahu lah Rasul ada orangnya begini tahu lah. Tapi yang nantangin yang ngebet banget berantem ya Abu Jahal. Rasulullah, Muhammad, belum tahu Rasulullah. Muhammad, lu bocah lu sok-sok ganteng lu mau ngambil gebetan gue lu ya gitu kan. Ayolah kita berantem aja lah. Yang menang dapat Khadijah. Wah, kata Rasulullah sampai takut ya. Badanku kuat, tinggi, besar. Ya kayak Rijal lah, Rijal lagi. Rijal yang sono. Rijal sono. Akhirnya singkat cerita berantem nih. Petting, sayembara begitu kan. Kalau Rasulullah kalah, maka Rasulullah nggak boleh, kata Umar bin Khattab nggak boleh ngetuk Khadijah. Ya kan? Kalau saya yang kalah, saya akan lepas Khadijah. Sembayar gitu, sayembara bahasa begitulah. Terjadilah peperangan, terjadilah perseteruan gitu. Keributan situ. Petting dia, berantem dia. Nah, singkat cerita, Abu Jahal dikalahkan oleh Rasulullah. Dia sampai sebelum matinya ada tanda luka di kakinya, di dengkulnya kalau nggak salah. Ini dalam sejarah itu. Jadi Rasulullah pernah mengalahkan Abu Jahal di dalam perkelahian memperebutkan Khadijah. Tapi Rasulullah nggak mau Khadijah, nggak. Yang ngebet adalah si Abu Jahal. Ya, agar Khadijah tidak mendekati Rasulullah karena cemburu gitu kan. Karena dia ngerasa Khadijah kan orang kaya bang, saudagar perempuan, tajir, cantik, janda, ya kan? Abu Hisham ini, Amr bin Hisham ini pengusaha, ya, tokoh jahiliyah saat itu punya pamor gitu kan, punya pangkat, makanya dia merasa dia yang lebih berhak untuk mempersunting Khadijah, tapi tidak, ya, yang menang adalah Rasulullah. Dimenangi oleh Allah karena memang Rasulullah ditakdirkan untuk memperistri Khadijah, janda. Nah ini jawaban bahwa kenapa tidak suka janda. Tuh, kok tanya begitu? Jadi jangan menganggap janda sebelah mata. Nih bocah cowok nih bang nih, bocah cowok nih. Ah janda, jangan semena-menakan janda. Ya kan? Belum tentu janda itu orang yang tidak baik. Bisa jadi dia Allah pisahkan karena memang Allah tunggu dia untuk dipersunting oleh seorang laki-laki bertanggung jawab lainnya. Asik. Amin. Ya? Takbir. Jadi kalian kalau yang bujangan kalau dapat janda kenapa enggak? Amin. Udah ada contohnya loh. Rasulullah mempersunting Khadijah. Apik mempersunting Nurul. Iya kan? Iya ada contohnya. Ya, makanya yang bujangan dapat janda udah banyak ceritanya. Yang pertama Rasulullah mempersunting Khadijah, yang kedua kawan kita ini, ya kan? Yang baru menikah kemarin, ya kan? Alhamdulillah. Ya, kita doain harmonisnya seperti Khadijah. Amin. Ya, awet hubungannya gitu. Amin. Ah, ini kenapa ngomongin janda sih ini kita? Sampai doang tadi tuh. Janda. Kalah nih Abu Jahal nih ya. Abu Jahal kalah. Ya singkat cerita ini untuk menggambarkan apa kelebihan Umar bin Khattab ya. Dia sampai dia layak untuk menemani Rasulullah di surga. Dia adalah orang yang paling berani membela Rasulullah. Makanya Rasulullah menganggap dia sahabat. Yang tadi saya bilang, sahabat itu adalah orang yang berani capek nih buat kita. Sahabat itu adalah orang yang berani sakit buat kita. Sahabat itu tanpa pamrih loh. Jadi kalau misalnya ada orang ngaku sahabat, diminta bantuan sama sahabatnya, tapi ngarapin sesuatu, maaf, mungkin bukan sahabat. Kawan biasa, kawan bisnis. Nggak ada sahabat bisnis, nggak ada. Kawan bisnis, teman bisnis, ya, teman kerjaan gitu. Ya, wajar kalau baru sebatas teman, kenal biasa. Jadi kalau misalnya kita minta bantuan dia, kadang-kadang dia mengharapkan sesuatu, itu teman. Itu teman atau kawan. Tapi kalau sahabat, maaf ya, susahnya aja kita ngerti gitu. Apalagi senangnya. Ya, itulah sekira orang-orang yang bersama Rasulullah di surga adalah sahabat-sahabat Nabi. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Dia disebut sebagai julukan Dzurnuraini. Ya. Apa Dzurnuraini? Karena ada dia satu-satunya sahabat Rasulullah yang mempersunting dua anak Rasulullah, ya, yang bernama Zainab dan apa lagi namanya itu lupa gue. Ya, Ruqayyah dan Zainab ya. Dia adalah
salah satu sahabat yang menikahkan. Bahkan kata Rasulullah, saking alimnya Utsman bin Affan, saking kerennya Utsman bin Affan di mata Rasulullah, bahkan Rasulullah ngomong begini, kalau ada satu lagi anak saya yang perempuan, saya akan kawinkan juga dengan Utsman bin Affan, begitu kan. Saking redonya Rasulullah dengan Utsman bin Affan. Dzunurain adalah orang yang punya dua cahaya, ya. Artinya gitu, Dzunurain adalah orang yang punya dua cahaya, mempersunting dua anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Zainab. Tidak terbantahkan lah kesetiaan Utsman bin Affan kepada Rasulullah, ya. Enggak terbantahkan gitu. Kita nggak bisa mengelak bahwa Utsman bin Affan punya sahabat yang saudagar, punya sahabat yang kaya, punya sahabat yang fasih baca Quran, ya, punya sahabat yang alim, ya, di antara sahabat-sahabat yang lain itu kan, Utsman bin Affan. Dan yang paling fenomenal dalam sejarah yang kita ketahui bahwa Utsman bin Affan ini adalah salah sahabat yang tajir. Jadi kalau ente bilang bahwa ada orang di sini tajir, ya belum tentu menang lawan Utsman bin Affan. Bahkan dalam sebuah riwayat, Bang, ini penting ya, ini penting saya bilang bahwa Utsman bin Affan adalah sahabat Rasul nanti masuk surganya terakhir. Ini 10 nih, udah dijamin nih sama Rasulullah nih. Dari 10 ini Utsman terakhir. Kenapa terakhir? Karena dihitung hartanya. Karena hartanya itu per lembar dihitung. Kalau harta itu kan ditanya dari mana kau dapat dan buat apa. Sedangkan harta Utsman bin Affan ini sangat banyak, ya. Dia seorang pedagang sukses, pengusaha perabotan begitu kan, barang-barang itu. Jualan baju, jualan apa segala macam di zaman itu yang paling tajir ya Utsman bin Affan. Dan dia mendukung Rasulullah dengan, Rasulullah, engkau perlu apa? Kau perang mau apa nih? Pakai apa? Pakai kuda. Saya beli kuda 1 ekor. Apalagi Rasulullah engkau dibutuhkan saat perang, pedang, ribuan pedang saya beliin yang terbuat dari perak. Ya kan? Mau apa lagi Rasulullah? Pedang udah punya, panah saya beliin panah. Ya kan? Baju besi saya beliin baju besi supaya nggak ditombak kawan-kawan kita ini. Makanan saya tanggung selama perang, minuman saya tanggung selama perang. Utsman bin Affan itu. Ya, donatur, orang tajir, orang kaya. Makanya, nih dengerin nih. Kalau ente bikin pengajian, tidak hanya cukup mengandalkan orang-orang yang berilmu di pengajian ini. Ini penting. Tidak cukup mengandalkan orang-orang ilmuwan datang kemari ngajarin tajwid, ngajarin Quran, nggak cukup. Ya, libatkan orang-orang yang punya dana. Libatkan orang-orang yang punya harta bisa menghidupkan majelis ini seperti Utsman bin Affan. Yang bijak udah ada misalnya, seperti Abu Bakar Siddiq udah ada. Yang galak siapa nih? Yang ngomong segala macam, mungkin ada gitu kan yang galak di sini. Seperti Umar bin Khattab. Tapi ya, berdasarkan na'i wala taqu ma laysa laka bihil. Jadi jangan sampai engkau ngomong, engkau ceramah, engkau marah-marah tanpa ada ilmu, nggak boleh. Ya, harus ada dasarnya. Nah sekarang kita cari yang kaya siapa, yang ngedukung kita nih pengajian kita siapa, gitu kan? Kita cari donaturnya, orang-orang kita ketuk hati mereka. Jadilah Utsman bin Affan, ya, yang mendukung program dakwah Rasulullah saat itu. Yang keempat siapa? Jelas Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasul, yang terkenal dengan sebutan Saifullah gitu kan, pedangnya Allah ya. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu cendekiawan di zaman Nabi. Makanya Rasulullah ngomong ini, khairun nas qarni, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang hidup di zamanku. Di zaman siapa? Di zaman Rasulullah. Sumalladzina yalunahum walladzina yalunahum. Setelahnya lagi, terus begitu. Tapi yang paling baik, yang paling hebat adalah orang-orang yang hidup di zamanku. Kenapa? Mereka melihat aku gitu. Mereka ngeliat aku ibadah. Kita nggak pernah lihat Rasul ibadah. Mereka nih 4 khususnya ini melihat Rasulullah ibadah. Mereka melihat wajah Rasulullah. Mereka melihat keislaman Rasulullah yang maha dahsyat. Mereka melihat kerasulan Rasulullah yang ditampakkan gitu. Ya. Mereka melihat Rasul makan, Rasul minum, Rasul tidur, keseharian Rasul, duduknya, dirinya, tidurnya. Makanya sahabat ini adalah orang-orang yang kata Rasulullah terbaik, hamba Allah terbaik adalah orang-orang yang hidup di zamanku. Ya. Tapi ada lagi Rasulullah ngomong, ini bang, ini penting nih. Sementara Rasul ngomong begini, ada lagi Rasul ngomong begini, bahwa ada satu kelompok umatku yang terbaik, yang lebih baik. Kenapa? Ditanya, ya Rasulullah,
Apakah mereka malaikat ya Rasul? Enggak. Apakah mereka nabi ya Rasul? Oh enggak. Nabi ya wajar. Nabi terbaik karena pilihan Allah ya. Adam, Idris, Nuh, segala macam, saya Muhammad kan nabi-nabi pilihan Allah. Wajar kalau mereka bagus. Pilihan. Ente beli jeruk, yang terpilih yang busuk apa yang bagus? Bagus. Bagus. Makanya ada nabi adalah nabi adalah manusia yang bagus ketimbang yang jelek-jelek. Paham nggak? Paham. Jadi nabi itu udah pasti bagus, udah pasti baik. Ya kan? Nah, itu kalau malaikat bukan sahabat, nabi bukan sahabat ya Rasul, enggak. Ya kan? Sahabat bukan adalah manusia yang terbaik gitu kan. Ada lagi yang lebih baik. Ada lagi yang lebih baik. Siapa mereka ya Rasul? Sekelompok umat nanti di akhir zaman. Mereka nggak ngelihat aku. Mereka nggak pernah ketemu aku, tapi mau berselawat kepada aku. Siapa kita? Siapa kita? Kita adalah, itu jawaban Jokowi. Siapa kita? Indonesia enggak? Siapa kita? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau sahabat beriman wajar, dia ketemu Nabi. Kalau sahabatnya patuh sama Allah ya wajar. Kalau salah langsung sentil sama Nabi. Nabi ada di situ saat itu. Ya kan? Sahabat pun begitu. Nah, ini kita nggak pernah. Jangankan ketemu Nabi, ketemu sahabat aja kita nggak pernah. Ya, satu-satunya sahabat yang kita punya adalah sahabat pena, gitu doang. Ada sahabat pena itu. Sahabat Jokowi. Kepakan sayap. Ya. Kampret. Kita insya Allah pertama.